dalam komunikasi, kita bukan hanya berbicara atau menyampaikan sebuah pesan atau informasi, tapi juga melakukan aktivitas yang namanya mendengar ya. Dan bahkan seringkali mendengar ini dikenal dengan sebutan active listening atau mendengar secara aktif. Nah, yang tujuannya adalah dengan kita bisa mendengar, kita bisa menyimak apa yang disampaikan oleh kawan bicara kita akan memberikan respon yang itu merupakan syarat atau boleh dikatakan terciptanya komunikasi, ada yang menyampaikan, ada yang mendengarkan, dan juga ada respon atau timbal baliknya. Nah, dalam kita melakukan yang namanya kegiatan mendengar, ini ternyata bukan sesuatu yang bersifat pasif, karena sekali lagi, ketika orang menyampaikan sesuatu, maka orang yang mendengarkan itu nantinya akan memberikan yang namanya respon. Walaupun respon itu bisa juga ditanggapi dengan ekspresi atau bahasa tubuh singkat seperti, kalau misalkan bingung begini, kalau misalkan paham berarti mengangguk, atau respon-respon lainnya yang juga bisa, respon itu dibalas dengan perkataan atau pendapat-pendapat yang berbeda. Nah, berbagai macam. Nah, dalam kita mendengar orang berbicara, kita perlu memperhatikan juga bukan hanya sekedar kata-kata yang terucap, tapi juga ekspresi dan juga bahasa tubuh atau gesture, ya. Nah, kenapa? Karena sekali lagi, pesan itu ada dua macam ternyata. Ada pesan yang tersurat atau terucap jika kita komunikasi secara langsung, dan juga ada pesan yang tersirat, yang memang ini tidak tersampaikan secara verbal, tetapi bisa mengandung makna dalam proses komunikasi itu sendiri, ya. Nah, yang perlu kita sadari, banyak berbagai macam ilmu, pengalaman yang mungkin sudah Anda semua dapatkan. Nah, dalam hal ini, yang ingin saya tekankan adalah pentingnya kita berhati-hati untuk tidak melakukan yang namanya labeling atau judgement terhadap bahasa tubuh atau gesture tertentu. Nah, contoh, kalau misalkan ada yang namanya gesture tangan menghilang atau dalam bahasa Inggris disebut sebagai arm cross, ya. Ada yang punya pendapat, ya, boleh jadi pendapat ini berasal dari pengalaman. Ketika melihat orang yang melakukan seperti ini, itu mengindikasikan bahwa orang itu adalah orang yang tertutup, sedang ofensif, atau berusaha untuk menyerang pendapat-pendapat kita. Nah, sekali lagi, ini bukan bicara mengenai salah dan benar. Boleh jadi orang punya anggapan seperti itu karena sebelumnya pernah punya pengalaman atau pernah mendapatkan referensi bahwa bahasa tubuh arm cross itu mengartikan bahwa, oh, itu adalah orang yang ofensif, itu adalah orang yang tertutup. Nah, ternyata ada banyak temuan yang memberikan makna dari arm cross itu sendiri, ya. Yang pertama, boleh jadi arm cross itu dilakukan oleh seseorang karena dengan melakukan tangan yang disilang ini menimbulkan rasa nyaman. Contohnya apa? Contohnya apabila seseorang berada pada ruangan yang suhunya dingin menurut dia, yang terjadi adalah menggigil. Nah, salah satu upaya yang bisa dilakukan supaya meredam dingin dan bisa menimbulkan yang namanya nyaman itu adalah dengan menyerang seperti ini. Jadi bisa jadi orang begini bukan karena dia marah-marah, bukan karena orang tertutup, ya, bukan karena mau menyerang pendapat kita, tapi bisa jadi memang sedang kedinginan. Hanya saja dia tidak merubah, maksud saya hanya saja mungkin merubah gesturnya dari yang begini menjadi begini, ya. Nah, yang berikutnya ada sebuah riset juga yang dilakukan dari Universitas Rochester, di mana penelitian ini dilakukan kepada 41 orang untuk memecahkan anagram, ya, dengan bahasa tubuh yang berbeda. Yang pertama, mereka diminta untuk melakukan yang namanya arm cross, dan yang kedua, ada yang diminta untuk meletakkan kedua tangannya di atas paha mereka. Ingat, di atas paha masing-masing, ya, jangan punya pikiran yang aneh-aneh dulu. Nah, ternyata hasilnya berbeda. Mereka yang menyilangkan tangan itu ternyata memiliki performa yang lebih baik dan mampu bertahan 8 detik lebih lama. Nah, dan disimpulkan dari hasil riset ini, ternyata menyilangkan tangan itu disebutkan mengaktifasi ambisi bawah sadar untuk berhasil. Nah, dan juga meningkatkan ketekunan, ya. Selain konsentrasi, berikutnya arm cross itu juga bisa bermakna yang namanya cemas. Nah, ini contohnya adalah ketika misalkan kita berperan sebagai seorang pelatih dari sebuah klub olahraga atau pelatih seorang atlet, yang ketika atlet kita itu sedang bertanding,
dan ada potensi bahwa lawannya lebih unggul, lebih dominan, ketika cemas ada kemungkinan dan ada kecenderungan bisa saja akan membentuk tangan uncross seperti ini. Ya. Jadi bisa juga diartikan bahwa oh ternyata uncross itu punya makna lain, yaitu apa? Cemas. Nah, yang berikutnya ada lagi sebuah riset yang dilakukan di Amerika Serikat terhadap mahasiswa yang dibagi menjadi dua kelompok. Ya. Nah, kelompok yang pertama diminta untuk menghadiri kuliah dan setiap mahasiswa diinstruksikan untuk tidak menyilangkan kaki, membuka tangan, dan mengambil posisi duduk yang santai. Itu orang yang pertama. Orang-orang atau kelompok kedua menghadiri kuliah yang sama, tapi diminta untuk melipat tangan di depan dada atau menggunakan namanya arm cross ini di sepanjang waktu. Nah, dan bagaimana hasilnya? Oke, ternyata kelompok kedua, mereka-mereka yang tangannya terlipat, itu memiliki pendapat yang lebih kritis terhadap perkuliahan maupun terhadap dosen. Jadi, salah satu makna daripada orang membentuk tangan seperti ini, ternyata kalau dari hasil riset yang dilakukan di sini adalah meningkatkan kemampuan critical thinking seseorang. Nah, ya, seperti itu. Maka lagi-lagi boleh jadi setiap orang punya referensi, punya pengalaman, punya bahkan riset atau landasi ilmiah yang berbeda-beda tentang arti atau makna dari sebuah bahasa tubuh. Karenanya, walaupun kita perlu menangkap pesan yang tersirat, tapi hindari yang namanya labeling atau judgement yang terlalu dini. Ya, jadi baru ketemu dok, wah ini pasti sedang terjadi begini. Nah, sabar dulu, biarkan percakapan itu mengalir supaya kita bisa betul-betul mengetahui apa pesan tersirat yang ada. Nah, selain arm cross ada juga yang bisa dilihat misalkan dari gerakan bola mata. Nah, ya, ada sebuah pendapat yang menyebutkan bahwa oh kalau bola matanya condong ke kiri itu cenderung dia menyampaikan sebuah fakta atau informasi. Jadi ketika kita menanyakan sesuatu, kalau misalkan bola matanya bergerak ke kiri, maka itu informasinya benar. Tapi kalau misalkan ternyata bola mata gerakannya ke kanan, itu bisa jadi informasi yang disampaikan adalah sebuah kreasi atau rekayasa. Nah, hati-hati dengan pemikiran yang ini ya, karena ada kecenderungan besar ketika orang itu berbicara ya, itu selain matanya menatap langsung kepada kawan bicara, bisa saja bergerak ke arah kanan. Sekalipun yang disampaikan itu ternyata merupakan sebuah fakta atau informasi. Kenapa? Karena informasinya sama, faktanya sama, tapi seseorang itu ketika tahu bahwa oh kawan bicara saya adalah mereka si A, B, C, D dengan tipologi begini, dengan pendekatan yang sesuai adalah ini nih, maka otomatis otak kita itu akan memacu kita untuk merancang atau mengkreasikan bagaimana menyusun susunan kata yang tepat, pilihan kata yang pas, sehingga informasi berupa data dan fakta yang sama itu bisa tersampaikan dengan baik. Nah, jadi bukan salah pemahaman bahwa oh kalau misalkan mata gerak ke kiri itu karena cenderung otak kiri itu adalah bicara mengenai data, fakta, dan logika. Sementara yang kanan itu bicara mengenai kreasi. Nah, jadi jangan tergesa-gesa menilai ketika orang menyampaikan sesuatu, ketika berbicara kemudian ada kecenderungan bola matanya bergerak bahwa oh itu berarti adalah sebuah kebohongan. Nah, maka penting bagi kita sekali lagi jangan tergesa-gesa, jangan terburu-buru memberikan penilaian atau labeling kepada orang-orang ketika kita ingin menangkap pesan yang tersirat, ya, itu langsung memberikan judgement bahwa oh, misalkan gerakan tangannya seperti ini, itu artinya dia adalah begini, bola matanya seperti ini, itu artinya adalah begini, ya. Maka penting bagi kita untuk melakukan yang namanya cross check atau validasi. Supaya apa? Supaya informasi yang kita dapatkan betul-betul utuh dan lengkap. Nah, terima kasih dan sukses selalu untuk Anda semuanya.